Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bapak Ibu calon jemaah haji yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan perjalanan ibadah haji kita tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di hari ini saya nggak tahu ini materi baru kayaknya yang biasa dilaksanakan di manasik. Hari ini bukan tiba-tiba sih, 2 hari yang lalu materinya adalah tentang tolong menolong ataupun ta'awun. Itu yang diminta ke saya, materinya tentang itu. Sempat saya tanya kira-kira apa temanya, apa kira-kira kisi-kisi dan lain sebagainya. Manggawe cenah telangkung Ustad gitu ya. Ya mungkin kenapa pembahasan ini kita bahas ya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mungkin bab ini kok dimasukkan ke dalam bab manasik mungkin ya. Itu yang jadi latar belakang. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu memang Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala perlu yang namanya saling tolong menolong. Perlu yang namanya saling bekerja sama. Nanti kita akan berikan beberapa contoh dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana contoh-contoh ini bukan hanya di dalam pelaksanaan ibadah haji sesungguhnya, tapi tolong menolong itu adalah dalam segala hal. Makanya nanti akan kita bahas coba beberapa poin tentang tolong menolong ini. Beberapa Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada kajian rutin sebenarnya tentang kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, saya ambil beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini, kemudian nanti saya tambahkan dengan beberapa buku yang ditulis oleh para ulama tentang ini. Sehingga mudah-mudahan dengan ini menyemangati kita untuk bisa selalu tolong menolong. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah kenapa kita membahas tentang ta'awun ini? Kenapa kita membahas tentang tolong menolong ini? Ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas tentang tolong menolong ini? Yang pertama, bahwa tolong menolong itu merupakan prinsip ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang tolong menolong, itu adalah prinsip ajaran Islam. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya, insya Allah hafal semua. Ini ayatnya di dalam surat Al-Maidah ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Allah menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat ini sering kita dengar. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, di antaranya adalah apa yang dimaksud dengan albir, apa yang dimaksud dengan at-taqwa. Jadi sebenarnya albir dengan at-taqwa ini dua kata yang kalau berpisah maknanya satu. Tapi kalau bersama-sama maknanya jadi beda. Jadi seperti iman dan Islam. Iman dan Islam itu kalau sendiri-sendiri, berdiri sendiri itu maknanya iman adalah rukun iman yang 6, Islam itu adalah rukun Islam yang 5. Tapi kalau bersama-sama disatukan dalam satu ayat, ya iman, kalau berdiri sendiri-sendiri itu iman ya Islam, Islam ya iman. Tapi kalau digabungkan itu maknanya adalah iman itu adalah rukun iman yang 6, sedangkan Islam itu adalah rukun Islam yang 5, kurang lebih begitu. Atau iman itu adalah kalau kita berbicara tentang iman itu adalah tentang keyakinan, kalau iman itu, sedangkan Islam itu adalah tentang aplikasi dari keyakinan itu. Itu kalau kita berbicara tentang ini. Sama ketika disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Maka kata para ulama, albir dalam ayat ini adalah maksudnya ya, kalau kita berbicara tentang albir itu adalah maksudnya adalah kebaikan secara umum.
Sedangkan at-taqwa adalah menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan. Artinya apa? Mari kita tolong menolong untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dan mari kita tolong menolong untuk menjauhi berbagai macam keburukan. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Nah, dalam konteks pelaksanaan ibadah haji, Bapak Ibu, ini sangat mungkin kita ini harus selalu melakukan ini. Jadi contohnya apa? Punten Bapak Ibu, kita harus saling mengingatkan. Ya, saya dulu pernah ketika kuliah itu nginep di jemaah haji. Karena kalau dulu, punten Pak, kalau mungkin ada yang pernah haji di atas 2005, ada yang 2005 ke 2006 ke atas lah, 2004, 2000 ini. Nah, kalau dulu seingat saya Bapak Ibu, kalau jemaah haji itu laki-laki dan perempuan dicampur sekamar itu. Jadi itu mah kumakabehiyahan we. Iya, kalau maklis enggak Pak. Dari sejak maklis kan 2002 ya. 2002. Kalau maklis sih dari awal sudah dipisah. Ya, karena kenapa Ustaz tahu maklis 2005, ibu saya itu jemaah haji maklis. Jadi ibu saya itu jemaah haji maklis. Dulu masih angkatan 3. Salah satu jemaahnya Umi Erna. Istrinya Ustaz Saiful. Jadi saya dulu Ustaz Saiful dengan Umi berangkat. Nah, salah satu jemaahnya itu adalah ya ibu saya. Kalau maklis dipisah Pak. Kalau jemaah lain enggak Pak. Itu mah kumakabeihana we. Nah, pernah saya kebetulan ada tetangga di kampung nginep, nginep di situ. Nah, pas nginep itu Pak, suami istri ranjangnya ini, belah dia suami istri deui gitu. Nah, kadang sebagian orang mungkin karena ini menganggap biasa we merendah sakamar gitunya. Ibu-ibu teh buka jilbab padahal ada yang bukan mahram. Ya kalau sekarang sih pemerintah sudah tegas bahwa memang dipisah ya. Kalau sekarang kan, kalau zaman dulu mah enggak. Nih kamar jang KBH Makdis, mah enggak we. Jemaahna sabaraha 30 jemaahna berapa? Contohnya 55, ya udah sejumlah 55. Nah, kita teh harus ngatur-ngatur, Pak. Jadi ya kan kamar teh aya nu sakamar genepan, sekamar tiluan, sekamar opatan kan. Tetapi waktu istri saya 2012 udah enggak. Waktu istri saya 2012 haji itu sudah terpisah. Nah, contohnya kan hal-hal sederhana saja tentang aurat, ya kita ingatkan. Ya. Contohnya Bapak Ibu, ini kan kaitan dengan mengajak kebaikan. Kita mau ke masjid, ajak orang, ayo ke masjid bareng. Ya. Jadi kalau kita ajak, ayo ke masjid bareng. Ini kan semuanya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kenapa? Karena prinsip ajaran Islam itu adalah tolong menolong. Ini adalah satu prinsip yang harus selalu kita perhatikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bab tolong menolong ini menjadi penting buat kita semuanya? Karena yang kedua adalah ya, min tabiatil fardi an-naqsu wa mahdudiyatul intaj wa taqah. Jadi kita ini sebagai manusia, Bapak Ibu, kita ini sebagai manusia, tabiat kita ini adalah mahdudiyatul intaj wa taqah. Jadi ini kemampuan kita ini terbatas. Jadi Bapak Ibu, kemampuan kita ini terbatas. Ya, maksudnya apa terbatas? Kita tidak bisa melakukan seluruh aktivitas. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, pasti kita akan butuh orang lain. Contoh Bapak Ibu, kemarin ketika pandemi COVID-19, ya, ada orang punya duit banyak, tapi kan ketika dia dinyatakan positif COVID, kan mau belanja siapa yang mau nolong? Kecuali apa? Kita butuh bantuan orang lain. Di situ ada ojol dan lain sebagainya. Kita banyak uang Pak, tapi kan kita nggak mungkin beli beras kalau nggak ada petani. Ya kan? Seperti artinya apa? Mahdudiyatut taqah. Kita ini terbatas, potensi yang kita miliki terbatas. Mungkin saya masih muda, saya kuat. Iya, tapi suatu saat pasti akan butuh bantuan. Kepada siapa? Kepada orang lain. Nah, makanya dalam konteks pelaksanaan ibadah haji ini, maka kita ini sangat butuh bantuan orang. Siapapun pasti perlu bantuan. Ya, inilah di sini mungkin Bapak Ibu perlunya kita bekerja sama, perlu tolong menolong, karena kita mahdudiyatut taqah. Mungkin kita membantu si A, tapi suatu saat pasti kita akan butuh bantuan dari si B. Mungkin saja Pak. Ya punten ya, mungkin yang muda-muda gitu ya, masih dalam ini muda-muda semua ya. Kan di bawah 60 tahun sekarang masih pemuda Pak. Jadi kalau di bawah 60 tahun itu masih pemuda. Nah, maksudnya apa? Kadang mungkin bisa jadi Pak, di dalam kelompok kan nanti ada karo, ada rombongan, ada regu kan. Dalam satu regu, dalam satu rombongan itu kan beda-beda. Kan nggak ada muda semua, punten. Nggak ada juga yang senior semua, kan nggak juga. Pasti akan dicampur. Nah, disitulah saling tolong menolong.
Tolong menolongnya apa? Apapun bisa kita lakukan. Kami dulu Pak, ingat ya, dulu ketika ibu saya haji, kan ibu saya tuh haji usianya memang sudah lanjut lumayan lah. Udah gitu berangkatnya sendiri, nggak ada temen. Ya saya kebetulan kuliah di sana, ya saya kan nggak nemenin juga, nggak full nemenin. Tapi saya ingat banget waktu itu bagaimana kerjasama antar jamaah itu. Salah satunya kalau dulu koper itu ditaikin sendiri. Jadi koper tuh naikin sendiri Pak. Jadi gimana? Kan kabayang atunya ibu-ibu, apalagi punten ibu saya geus nini gitunya kita ngangkut koper kaluhur kan bingung. Maka apa? Di situ apa? Udah ibu-ibu ke kamar aja. Nanti bapak-bapak, kan bapak-bapak juga nggak semua, ada bapak-bapak. Nanti contohnya ngambilin nasi dan lain sebagainya, kan seperti itu. Wah, cenah kuno ada yang saya karu, cenah kuno karu nu nyokot sangu mau ngalpoe. Ya mangga. Tapi kan juga kenapa kita juga tidak saling membantu? Kenapa? Karena kita mahdudiyatut thaqah. Kita ini keterbatasan kemampuan kita. Dan itu disadari atau tidak, maka apa? Wadzalika fahuwa bihajatin ila maunati ikhwani. Kita butuh pertolongan orang lain. Pasti, Pak, ya. Apalagi dalam perjalanan sekarang 42 hari katanya ya. 42 hari ini kan pasti kita akan butuh bantuan orang, apapun pasti. Maka disinilah perlu kerjasama antar regu, kerjasama antar rombongan, antar pribadi. Nanti ada teman sekamar, saling bantu membantu. Dan ini adalah kaitan dengan ini. Bahkan dalam konteks ibadah saja, dulu ada sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah, inni uridul jihada walaysa ma'i ma atajahazu bihi. Ya Rasul, saya pingin jihad tapi saya nggak punya duit. Karena jihad kan perlu uang, perlu modal. Apa kata Rasul SAW? Wahai fulan, kamu pingin berjihad, coba pergi ke rumah si bapak A. Si bapak A ini mau berangkat jihad tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ya, si bapak A ini mau sebentar. Si bapak A ini mau berangkat jihad tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Sakit. Coba kamu pergi ke sana, sampaikan salam dari saya dan bilang kepada bapak tersebut, ya, sampaikan kepada orang tersebut, berikan apa yang sudah kamu siapkan untuk berjihad. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat tadi datang. Kemudian beliau mengatakan, Rasul memberikan salam kepadamu, kemudian a'tinil lati tajahhazta bihi. Tolong kamu berikan apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah kamu siapkan untuk berjihad. Maksudnya Rasul berpesan, apa yang sudah kamu siapkan dari harta untuk berjihad, berikan saja ke saya yang berangkat berjihad. Kemudian dia panggil istrinya, wahai istriku, berikan semua apa yang sudah aku persiapkan, jangan sisakan sedikit pun, berikan kepada orang ini. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubarakallahu fihi. Demi Allah, kata beliau, jangan kamu sisakan sedikit pun, Allah akan memberikan keberkahan kepadamu. Maksudnya yang sudah disiapkan. Kan ini sahabat mau berjihad, tapi yang satu lagi tidak bisa berjihad. Kenapa? Karena sakit. Yang ini sehat tapi nggak punya duit. Maka yang punya duit ngasih, yang sehat berangkat. Nah, kita juga dalam haji mungkin saja, Pak. Kan bisa jadi ada orang yang ke masjid, dia ibadah, sedangkan mungkin ada ibu-ibu bapak kebetulan qadarullah kurang sehat di hotel. Apa yang bisa kita lakukan? Contohnya apa? Atau kamar dibersihan berbanyak. Ya, komo bade mang nyusahan ke anu tatangi mah mangga. Enggak usah lah itu mah ya. Tapi kan bisa aja, Pak. Atau mungkin yang di masjid kebetulan jadwal piket ngambil nasi. Nah, sedangkan kredit macet, Pak. Ya udah we kita yang di kamar gitu ya. Udah biar nasi saya aja yang ngambilin ke bawah, nanti biar dibawa ke atas. Kan bisa. Ini apa? Ini bisa kerjasama. Tolong menolong. Kenapa? Karena kita mahdudiyatut thaqah. Kita ini terbatas, Pak. Pasti kita akan butuh bantuan orang lain. Apapun. Lontar jumroh, gitu kan mungkin saja, Pak. Duh, saya ini kebetulan kaki saya nggak kuat, sedangkan ini berangkat sendiri, ada teman, bisa aja kan kita saling bantu. Ya minimal meureun panjang ke tukang cukur, di sini ada yang tukang cukur, Pak. Nah, tukang cukur kan bisa tuh nyukur gantian sekali ewang. Dan walaupun tukang cukur anger, Pak, nyukur mah butuh batur. Ya, betul ya. Sok we bapak ke tukang cukur, sok bapak ke tukang cukur, Pak, punten ada dicukur bapak nyarira atau kusaha? Henteu cenah. Abdi dicukur mah ku batur cenah. Istri saya pas istri saya melahirkan anak keberapa? Anak kedua kalau nggak salah. Nah, anak kedua ini kebetulan datang ke seorang bidan. Jadi anak saya itu 1, 2, 3 bidannya sama. Walaupun yang lahirnya mah cuma 1. Karena yang 2 itu lahirnya di rumah sakit karena kondisi, akhirnya apa? Cuman konsultasi dari awal itu ke bidan tersebut. Nah, kebetulan bidan itu ketika masih praktek belum nikah. Nah, karena dekat gitu ya dengan bidan tersebut, kemudian pas sudah nikah, saya tanya, "Teh,
Saya bilang, kan teteh mah sudah biasa membantu orang melahirkan ya. Ya cenah. Atuh meureun teteh mah engke gampil mun ngaljuru teh ku nyarira we cenah. Kata dia itu nyontoh tukang cenah, tetep we ari ngajuru apa, kalau saya mau melahirkan mah saya minta bantuan dokter cenah. Jadi artinya apa? Bidan saja yang biasa membantu melahirkan, pas giliran dia melahirkan maka mana? Tetep we minta bantuan. Saya pikir teh ari teteh mah cita datos Minang meureun ngabantuan melahirkan orang, tekedah itu enggak. Jadi ini adalah mahdudiyatut thaqah. Jadi memang keterbatasan kita. Kemudian berikutnya Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ini harus kerjasama? Kenapa ini harus tolong menolong Bapak Ibu? Yang ketiga adalah kita ini harus tolong menolong supaya kita selamat dari kesalahan. Supaya kita ini selamat dari ketergelinciran. Makanya Imam Nawawi menyebutkan di sini ayatnya di dalam surat Al-Asr. Ayatnya insya Allah hafal semua. Allah berfirman, wal asri, demi waktu asar. Di sini sebagian mengatakan demi masa. Memang kenapa dinamakan al-asr? Al-asr itu dari kata asirun. Asirun itu ain, sod, ro. Kemudian ada iya-nya jadi asirun. Asir itu artinya jus. Kan jus itu saripati dari buah. Nah begitu juga asr. Asr itu waktu asar. Kata para ulama mengatakan waktu asar itu adalah inti daripada waktu itu. Kenapa? Karena biasanya di hari itu orang selesai bekerja. Sebagian ulama, dan karena selesai bekerjanya banyak orang yang melalaikan waktu tersebut. Nah ini demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang beriman dan mengamalkan amal soleh. Di sini yang jadi dalilnya di sini. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yaitu apa? Orang-orang yang ya dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya tetap bersabar. Nah ayat ini kata Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala kalaman maknahu innal nasa au aksarohum fi ghaflatin an tadabburi hadhil ayah. Kebanyakan orang atau mayoritas orang, kata beliau, sesungguhnya manusia, atau kalau tidak dikatakan seluruh manusia, mayoritas manusia, kebanyakan manusia lalai merenungi ayat ini. Dalam ungkapan lain, kalau seandainya orang mentadaburi ayat ini, maka itu ayat sudah cukup untuk orang tersebut. Untuk apa? Untuk menjadi panduan dalam melakukan berbagai macam kebaikan. Ini kalau kita lihat di sini. Jadi Bapak Ibu, kita ini apa? Perlu bantuan orang apa? Supaya kita tidak salah gitu. Karena biasanya Bapak Ibu kalau kita bersama-sama itu relatif benarnya itu akan kuat dibanding kita sendiri. Nah, dalam konteks kita nanti pelaksanaan ibadah haji, tentu kita ini harus saling bekerja sama apa? Dalam berbagai macam hal. Salah satunya dalam kebaikan. Sehingga wajar kalau kita lihat di sini para ulama menyampaikan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang ta'awun, kita berbicara tentang kerjasama, kita berbicara tentang tolong menolong, maka para ulama menyampaikan bahwa yang namanya tolong menolong itu adalah satu, macam-macamnya banyak. Yang pertama, tolong menolong ini tentu yang masyhur di kita, yang paling terkenal di kita, yang namanya tolong menolong itu adalah tolong menolong kaitan dengan materi. Betul, ini adalah kaitan dengan materi. Materi itu adalah apa? Kaitan dengan urusan duniawi. Betul, memang ini salah satu tolong menolong, yaitu apa? At-ta'awun fi tafrijil kurubat wa sa'dil hajat. Jadi tolong menolong dalam tafrijil kurubat, jadi ketika ada kesulitan, menghilangkan kesulitan itu. Wa sa'dil hajat, ketika ada orang membutuhkan bantuan, kita bantu. Ini adalah tolong menolong. Nah ini mungkin salah satu tolong menolong itu adalah kalau ada orang kesulitan, mari kita bantu kesulitan orang tersebut. Apa kalau ada orang kesulitan, mari kita bantu menghilangkan kesulitan orang tersebut. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, mari kita bantu. Dan dalam pelaksanaan ibadah haji ini Bapak Ibu, sangat banyak kesempatan kita untuk menolong orang itu. Apalagi mungkin punten ya Bapak Ibu, kita satu kelompok, satu regu, satu KBIH, mari kita sama-sama saling tolong menolong. Saya alhamdulillah ya, ini cerita aja nggak apa-apa. Jadi ibu saya itu kan haji dengan maknis 2005. Di sini nggak ada yang 2005 bareng ibu saya, nggak ada ya. Nggak ada karena sudah pada sepuh, Pak, sebagian sudah meninggal, termasuk ibu saya. Nah yang 2005 ini, alhamdulillah Bapak Ibu sampai sekarang ya ikatannya cukup kuat. Ya.
Saya bukan jemaah, tapi karena dulu menemani ibu, jadi akhirnya menggantikan ibu saya, mungkin dimasukkan ke grupnya. Sampai saat ini alhamdulillah masih, ya apa, ketika ada yang sakit ya minimal kita mendoakan. Nah salah satunya apa, dulu memang sangat kuat Pak keterikatannya, apa, saling bantu membantunya. Jadi gini, kita jangan mengharapkan bantuan orang, tapi kita ini berusaha untuk membantu orang. Kalau semua orang seperti itu, insya Allah akan Allah mudahkan. Dalam apa? Dalam tadi sa'dil hajat wa tafrijil kurubat. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, Bapak Ibu, ketika kita membantu orang-orang seperti ini, pahala, mohon maaf, ketika kita membantu kesulitan orang, itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Makanya punten, saya sempat dulu dengan teman-teman ketika kuliah itu memberikan masukan itu kepada petugas Kemenag, bagus nama tong haji, cek saya teh. Kunaon Pak tong haji, karena petugas Kemenag lamun haji akhirnya apa? Dia juga sibuk mikirin sorangan ibadah. Padahal dia membantu orang ibadah ge eta teh pahalana geus gede. Ini mah sempat terlontar ide aja, Pak. Makanya nanti Bapak Ibu jangan heran kalau petugas Saudi itu nggak haji mereka. Mereka fokus aja di situ. Kenapa? Karena membantu orang. Ya, punten Pak, ini saya kasih contoh lagi. Saya bilang petugas medis bagus nama tong haji. Kenapa tong haji? Karena pernah kejadian Pak, kamana petugas medis nuju di Masjid Nabawi itikaf cenah. Itu pernah kejadian Pak. Padahal kan dia membantu orang sakit pahalanya gede. Nama enggak bisa ada yang punya kebijakan Pak, sampaikan ya. Saya dulu ketika dengan teman-teman mahasiswa pernah menyampaikan, idealnya memang petugas Pak jangan haji, udah jadi petugas. Kenapa? Supaya fokus Pak. Dan ternyata membantu jemaah haji pahalanya besar. Makanya punten nih buat ibu-ibu, ini masih pada muda kan, masih datang bulan ya nanti ya. Saya nggak tahu kalau jemaah haji apa masuk raudhahnya pakai barcode juga atau gimana Pak? Gimana Pak? Udah saya kalau umroh kan pakai barcode ya. Karena kalau umroh kan pakai barcode masuk raudhahnya itu. Cuman jatahnya tuh sekali aja. Jadi sekarang tuh jatah ke raudhah tuh 1 kali dalam seumur hidup. 1 kali dalam 1 tahun. Itu yang terbaru. Saya kemarin umroh pas jemaah saya itu sebelumnya sudah masuk raudhah. Pas dia buka aplikasi nusuk itu nggak bisa masuk karena tertolak. Anda sudah masuk bulan sekian, nanti Anda baru bisa masuk lagi bulan nah, ini contoh Pak ya, ini tolong menolong. Saya kasih contoh. Contohnya pas qadarullah ibu-ibu teh jadwal ke raudhah. Saya nggak tahu ya, kalau haji mungkin nanti tim haji akan lebih menjelaskan. Kalau umroh kan begini Bu, kita cuma dapat jatah tuh 1 kali masuk. Kalau mau 2 kali ya daftar tadi pakai aplikasi. Nah kan jadwalnya nggak bisa dirubah Bu. Jadwalnya contohnya hari ini jam 12 malam. Ya udah hari itu jam 12 malam. Nah ada ibu-ibu sedang haid kan kepingin masuk ke raudhah. Saya bilang, Bu, ibu mau masuk ke raudhah kan ibu sedang haid. Orang wanita haid nggak boleh masuk masjid. Terus gimana tuh Ustaz? Nah, saya bilang, ibu pingin dapat pahala banyak? Pingin Ustaz katanya. Gampang cete Bu. Kan ke raudhah teh ibu-ibu nyaranak senal. Tah cete ku ibu cepengan senal na eta 40 jamaah. Tungguan dipantau cek cete. Kan jaga sendal punya, ya kan dari sekarang gini, kan ibu-ibu ke dalam bawa sendal kan ribet Bu. Coba eta anu hete jaga we di luar cek saya ngapain? Nya jagaan we sendal eta jamaah. Pahalanya besar cek saya. Apa pahalanya? Ya kan kalau yang lain mah cuma sholat sunat raudhah, ibu mah jaga sendal anu sholat sunat supaya sholat sunat tenang. Nah, ini kan Bu, kalau kita lihat di sini apa? Jadi di sini kerjasama apa? Ada kesulitan, mari kita bekerja sama. Dan di situ teh banyak Bu kesempatan-kesempatan itu untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan itu. Itu banyak. Kami dulu kami dulu dengan teman-teman dulu sebelum ada Arab Spring, kami dulu mahasiswa beberapa teman-teman, sebenarnya bukan mahasiswa sih. Kita dengan komunitas A gitu ya. Dengan komunitas tertentu, kita ini Pak, teman-teman itu nggak pada haji. Ya, jadi mereka tuh ada yang memang nggak haji. Jadi kebetulan kerja libur, ada apa? Nah, ketika kerja libur itu apa yang mereka lakukan? Mereka itu tanggal 9 berangkat ke Mekah. Kan kalau tanggal 9 kan itu checkpoint sudah selesai kan? Tanggal 9 mereka berangkat ke Mekah. Ngapain coba Bapak Ibu berangkat ke Mekah? Dia berangkat ke Mekah nanti menuju ke Mina. Ngapain di Mina? Di Mina dia siapin kursi roda. Jadi mun aya bapak-bapak anu non Pak yang kelelahan berjalan kan jauh ya, melontar jumroh itu lumayan gitu ya. Nah kelelahan didorong. Kita buka ada beberapa posko 1, 2, 3. Ngapain? Kalau ada jemaah yang tersesat diantarkan oleh tim tersebut. Walaupun ada petugas dari ada petugas haji, cuman ini mah relawan aja Pak.
relawan, dan itu berjalan sampai tahun berapa ya? Arab Spring itu 2014 atau 13. Sampai waktu itu baru kita nggak ngadain lagi. Dan itu dilakukan sudah lama, Pak. Itu terjadi apa? Ini kan ta'awun. Kita kerjasama. Apa? Ada orang tersesat, kita anterin. Oh, kita kan gampang sebenarnya, ada petanya ya. Tapi kan kadang namanya orang baru datang ke situ, susah juga. Nanya ke polisi, sarua polisi ini kita apalin. Kenapa? Karena polisi bukan orang Mekah. Kamana lempeng we cenah. Masalah ya bisa bahasa Sunda, ya bisa bahasa Arab. Jadi akhirnya pakai bahasa isyarat kan. Kan bingungnya begitu. Kalau Indonesia nomor sekian kan nanti digelangnya beda. Oh, jadi akhirnya apa? Nah, ini kan bisa, Pak. Ini tolong menolong. Artinya apa? Maka ada dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan. Dalam hadis disebutkan bahwa di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyampaikan kaitan dengan keutamaan kita memberikan bantuan kepada orang ini. Disebutkan dalam hadis ini bahwa walaan amsya ma'akhi fi hajatin, orang membantu saudaranya yang lain dalam satu kebutuhan, ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, lebih baik, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Bukan berarti hari kitu mah abdi rek piket we unggal poe moal ka masjid, bukan itu. Maksudnya apa? Ya tetap kita membantu orang. Kalau ada yang kesulitan kita bantu dan sebagainya. Walaupun mungkin punten juga, Pak ya, ini mah ada kehati-hatian saja ya. Kehati-hatian. Kadang aya anu modus, Pak. Modusnya itu mendekati gitu ya. Biasanya orang Indonesia, Malaysia gitu ya. Termasuk saya juga pernah didatangi oleh orang-orang ini. Ya kalau Bapak mau bantu silakan, tapi biasanya ini orang-orang modus. Modusnya apa? Dia bisa buat tulisan, Pak. Tulisan kecil gitu ya. Tulisan itu datang gitu ya, di situ saya dari Kashmir gitu ya. Atau mungkin saya dari Palestina, atau saya mahasiswa kehabisan ongkos gitu ya. Saya waktu itu iseng aja, kamu mahasiswa di mana? Saya mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Oh, iya, coba lihat kartu mahasiswanya. Kelihatan waktu itu saya masih mahasiswa. Saya ambil dompet, nah ini kartu mahasiswa Universitas Islam Madinah. Jadi dia ngaku-ngaku mahasiswa aja, Pak, padahal bukan gitu. Ada juga nanti ada orang-orang yang seperti itu. Mangga kalau ibu mau bantu silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi itu kan ada yang modus seperti itu. Tapi minimal Bapak Ibu sesama kita aja, ayo kita saling tolong menolong ini. Karena tadi kata Rasulullah, kamu membantu memenuhi kebutuhan seseorang itu lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan. Lebih aku cintai daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Makanya ada kisah ini tentang seorang namanya Sabit Al-Bannani. Sabit Al-Bannani ini pernah menyampaikan ketika itu ada satu kelompok orang datang kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini kedatangan orang minta bantuan. Kata Hasan Al-Basri, coba kamu datangi Sabit Al-Bannani. Ketika datang ke sana, kemudian kata Hasan Al-Basri, saya minta bantuan sama engkau, bisa nggak engkau bantu? Kata orang tersebut, bukan nggak mau bantu, saya sedang iktikaf, minta bantuan saja sama yang lain. Balik lagi kepada yang nyuruh. Kemudian kata Hasan Al-Basri, sampaikan kepada orang tersebut, ya, bukankah ada hadis Nabi SAW membantu seseorang itu lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan? Artinya apa? Orang tersebut membantu. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama membantu. Apa? Sederhana saja. Apa yang bisa kita bantu? Mungkin kalau tenaga. Apa yang bisa kita lakukan? Apapun. Ya, kebaikan itu sekecil apapun adalah di sini tentu adalah sa'dil hajat. Di sini apa? Wa tafrijil kurubat. Jadi meringankan kesulitan orang, membantu kebutuhan orang yang butuh. Nanti Bapak Ibu ketika di Mekah, ketika di Madinah, ketika perjalanan pasti akan banyak itu. Ya, saling membantu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama menyampaikan bahwa yang disebut dengan tolong menolong itu adalah, di antara bentuk tolong menolong itu adalah tadi yang sudah saya sampaikan. Tolong menolong dalam apa? Tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Itu apa? Mari kita saling mengingatkan untuk apa? Ini kebaikan, ini keburukan, kita ingatkan. Apalagi sedang haji, apalagi sedang umroh, apalagi Bapak Ibu kemungkinan gelombang 2 ya. Kalau dengar-dengar gelombang 2 ya. Nah, gelombang 2 itu kan haji tamattu, Bu, nanti ujungnya. Ya semua juga haji tamattu. Tapi punten, haji tamattu itu jangan dipelesetkan, Pak. Tangi, mangan, turu gitu. Karena kan kalau Bapak Ibu kan datang ke sana kan langsung pelaksanaan ibadah haji, ada tos haji pada naon. Ya kan kalau sudah haji kan nunggu pulang. Ya nunggu pulang tentu nanti ada kegiatan-kegiatan dari Makdis dan lain sebagainya kan. Itu tapi kan nanti banyak waktu kosongnya, Pak. Nah, kadang waktu kosong ini akhirnya apa? Ngerumpi ngalor ngidul kan itu kadia gitu nya.
Nah, mari kita ingatkan, ayo kita ke masjid yuk, ayo kita sholat duha, ayo kita melakukan ini itu dan lain sebagainya. Ini kan bagian daripada apa? Dari ta'awun itu. Jadi Bapak Ibu, ta'awun itu bisa dilakukan seperti itu. Mungkin ada teman sekamarnya sedang malas ibadah, kita ingatkan, ayo kita semangat, mumpung kita melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena ini orang ngantri, kita udah ngantri lama, orang mau berangkat juga susah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kan macam-macam. Ada orang, saya punya saudara, harusnya tahun ini suami istri berangkat. Qadarullah tidak bisa, istrinya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena istrinya nggak bisa berangkat karena uangnya belum ada. Jadi hanya cukup yang saurangan. Akhirnya apa? Ya sepupu saya yang berangkat, istrinya kemungkinan mudah-mudahan kalau ada rezeki tahun depan sendiri. Kan ini rezeki yang Allah berikan. Ibu diberikan kesempatan untuk haji tahun ini. Dan ini kesempatan yang sangat besar, manfaatkan. Nah, kadang namanya manusia kan tadi ada kelupaan dan lain sebagainya. Nah, sesama kelompok itu saling mengingatkan. Ada teman sekamar, ada teman satu regu, ada teman satu rombongan. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Ini bagian dari tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sehingga yang ketiga adalah apa yang bisa kita lakukan, Bu? Yang bisa kita lakukan tolong menolong itu adalah saling menasehati. Jadi kita harus saling menasehati. Apalagi punten Bapak Ibu, kalau di sini kan kita ketemunya, kalau manasik sudah manasik keberapa ini, Bu? Udah ke-14 atau keberapa nih? Ya kesekian lah, bukan namanya kesekian gitu ya. Kan kalau Bapak Ibu ketemu manasik hanya di sini aja ya. Tapi kan nanti mah Bapak Ibu teh di sana akan ketahuan. Oh si Bapak ieu mah geuningan kieu, si Ibu ieu mah kieu. Engke teh tong heran gitu nya mun aya pas ieu mah sok mandina teh pas rek adzan gitu nya. Kan mungkin aja, Pak. Nah, kita saling menasehati. Pak, Bu, punten, tapi dengan cara yang baik. Punten Pak, gitu ya, sekedap deui bade salat, upami bade ibak mah atuh. Gitu kan saling menasihat. Karena kan ini penting, Pak. Apalagi kebersamaan kita ini cukup lama, 40 hari kan, satu kamar gitu ya. Ya satu kamarnya mungkin kalau yang sekeluarga, tapi kan mungkin suami istri berpisah. Maka disinilah kita pentingnya apa? Untuk saling menasehati kaitan ini. Termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang perlu kita lakukan dalam konteks kita ta'awun ini adalah mari kita kerjasama dalam apa? Thalabul ilmi wat tafaqquh fiddin. Kita juga kerjasama dalam mencari ilmu, memahami agama. Bisa jadi ada yang punya ilmu tentang apa, share di grup. Ini juga bagian dari tolong menolong. Bisa jadi mungkin ada pengajian di Masjidil Haram, kebetulan yang Bapak ini sakit, pulang, ayo kita sampaikan, Pak, alhamdulillah tadi saya dapat ilmu ini, ayo kita berbagi ilmu tersebut. Inilah yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan tetangganya. Umar bin Khattab itu sampai dalam konteks ilmu saja beliau saling tolong menolong. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita melakukan tolong menolong, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan adalah pahala yang sangat besar. Nah, makanya Imam Nawawi di sini menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang di sini tentang kerjasama ini. Tapi di sini beliau menyebutkan, nanti tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan saja. Tapi memang hadis-hadis ini umum sebenarnya. Contoh di sini, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa yang memberi perlengkapan seseorang yang berperang di jalan Allah, berarti dia telah ikut berperang. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi, dan siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga seorang yang berjuang di jalan Allah, maka apa? Bi khairin, dengan memberikan bantuan mungkin bulanan dan lain sebagainya, mungkin dikasih uang dan lain sebagainya, faqad ghaza, sungguh dia mendapatkan pahala berperang. Nah, maknanya di sini apa Bapak Ibu? Ini kita ambil makna yang secara umum. Bisa jadi tadi contohnya ibu-ibu kebetulan qadarullah sedang haid. Qadarullah sedang haid, kan nggak bisa ke masjid, Bu ya? Nah, nggak apa-apa, ayo biar saya aja yang jaga di sini. Nanti untuk nasi biar saya aja yang ngambil gitu. Contohnya jadwalnya Ibu A, udahlah karena saya tidak ke masjid, saya haid di masjid, udah saya di hotel aja, udah biar saja yang ngambil. Kan berarti apa? Orang ke masjid kan begitu pulang ke masjid lapar, kita kasih makan, maka faqad ghaza, sungguh dia mendapatkan pahala itu juga. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi maka di sana peluang-peluang saling tolong menolong itu sangat banyak. Apapun mangga Bapak Ibu bisa melakukannya. Tapi tadi pahalanya apa? Siapa yang memfasilitasi, siapa yang membantu orang untuk melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Dan ini dilakukan oleh tadi sahabat Nabi SAW tadi. Ada orang yang mau berperang, ya Rasul saya berperang nggak punya duit. Kata Rasul berangkat ke si fulan. Berangkat ke si fulan. Mungkin kalau bahasa kita bilang ke istrinya, Umi atau apa, Beb atau apalah gitu ya. Itu uang yang sudah saya siapkan berperang, kasih aja ke orang ini. Dikasihkan. Maka sungguh dia telah mendapatkan pahala orang yang
berperang ini. Ini Bapak Ibu, ini satu pahala yang sangat besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kaitan dengan ta'awun ini, kaitan dengan kerjasama ini. Tapi kita lihat hadis kedua. Hadis kedua ini kan kisah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW ba'atha ba'san ila Bani Lihyan min Hudayr. Bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim satu pasukan ke Bani Lihyan, pecahan dari Bani Hudayr. Jadi Rasul ngirim pasukan, Pak. Rasul ini ngirim pasukan. Nah, pasukan yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak semuanya harus ikut ke sana karena harus ada yang berjaga di rumah. Maka Rasul menyampaikan, liyam ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Kalau di rumah itu ada dua orang laki-laki, jangan dua-duanya pergi. Utus aja salah satu, yang satu pergi, yang satu lagi di rumah. Maka apa kata Rasulullah? Tapi pahala kedua orang itu tetap akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi pahalanya sama-sama akan mendapatkan pahala itu. Jadi Bapak Ibu, makanya tadi kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan A karena mungkin ada uzur, maka coba kita fasilitasi orang untuk melakukan kebaikan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Tapi bukan berarti hari itu saya nunggu ada bantuan batur gitu, jangan. Tapi kita justru membantu orang. Nah, ada kisah menarik Bapak Ibu tentang hadis ini. Jadi ada ayah dengan anak. Ini beda sih, cuman mirip dengan hadis ini. Tapi ini ada ungkapan dari Rasul, kalau ada dua orang di rumah, satu saja yang pergi berperang, yang satu nggak usah. Tapi kan tentu orang yang berperang pahalanya akan lebih, Pak. Karena dia kan pergi dan lain sebagainya, kan seperti itu. Maka orang yang berperang ini pahalanya tentu akan lebih banyak. Walaupun tadi tidak berperang karena tadi dia harus menjaga, maka pahala perang dapat. Tapi tentu dia sholat di medan perang, dia berpuasa di medan perang, tentu ini akan berbeda. Nah, makanya kemudian ungkapan Rasul ini sampai kepada anak dan bapak. Kata anaknya apa coba? Pak, aku aja yang berjihad. Kenapa? Bapak kan geus kolot, cicing we di imah bapak mah. Abdi we nu ngorak keneh cenah nu jihad mah. Bapak saya lebih kuat, Pak. Kata bapaknya apa? Nanti dulu kalau urusan surga katanya. Kalau urusan surga mah nanti dulu. Kamu aja yang di rumah. Kamu mah kan masih muda, masa depannya masih panjang. Bapak aja yang berjihad, kan kalau berjihad bapak paling mati nggak apa-apa, ada geus kolot gitu. Apa coba Pak? Kedua anak dan bapak itu nggak sepakat. Akhirnya sampai diundi. Begitu diundi keluarlah nama anaknya dan anaknya berjihad dan akhirnya mati syahid. Artinya apa? Tetap dia semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi tadi budaya tolong menolongnya tetap ada. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini contoh kerjasama dalam ibadah. Memang kaitan dengan makna ini para ulama nanti ada pembahasan khusus. Tapi di sini Rasul pernah berjumpa dengan satu kelompok. Jadi kalau bahasa kita satu rombongan. Jadi Rasul itu ketemu satu rombongan. Ada satu rombongan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Laqiya raqban bir-rauha. Rasul bertemu dengan satu rombongan di satu tempat namanya Ar-Rauha. Ar-Rauha ini satu tempat namanya Ar-Rauha. Faqala, Rasul bertanya, "Manil qaum?" Kalau bahasa kita, ini rombongan apa? Qalu, orang-orang itu mengatakan al-muslimun. Wahai Rasulullah, kami ini orang-orang Islam. Kemudian Rasul bertanya, "Qalu," orang bertanya lagi. Mohon maaf, waktu itu belum tahu kalau ini Rasul. Qalu, mereka mengatakan, "Man anta?" Siapa engkau? Maka kemudian Rasulullah, "Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Jadi yang Rasul nggak tahu ini siapa kaumnya, kaum ini. Orang-orang juga nggak tahu kalau ini Rasulullah SAW. Mungkin karena karena ya kalau sekarang kan ada foto dari dulu kan belum ada. Nah, kemudian orang ini tiba-tiba farafat ilahi imra'atan sobiyan. Tiba-tiba ada seorang ibu yang mengangkat anak, jadi anaknya diangkat ke atas. Faqalat, Rasul mengatakan, "Alihada hajjun?" Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh melaksanakan ibadah haji, akan mendapatkan pahala haji? Qala na'am, iya. Walaki ajrun, engkau pun sama mendapatkan pahala. Nah, para ulama kita menyampaikan dari hadis ini satu, kalau anak yang belum balik dia melakukan kebaikan, tetap dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Nah, kemudian orang yang memfasilitasi anak itu untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan. Maka kita akan meninggalkan Makkah 8 Juli sampai ke Madinah. Nah, waktu cukup panjang. Kita berangkat ke Arafat, ke Mina
tanggal 7 Zulhijjah itu adalah diantarkan oleh maktab tapi belum niat ihram. Jadi kita ihram pertama untuk umroh, selesai umroh lepas pakaian, maksudnya lepas pakaian ihram. Lepas larangan ihram, bebas mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6 kita bebas berpakaian sebagaimana biasa. Kemudian tanggal 7 akan diberangkatkan menuju Mina. Kemudian tanggal malam 8 kita nginap di Mina tapi belum niat haji. Tanggal 8 pagi, hari apa tuh? Tanggal 8 pagi, hari Jumat ya atau hari apa? 8 Zulhijjah. Itu kita akan berangkat bertolak ya, mulai niat ihram. Masih di Mina. Kemudian esoknya tanggal 9 Zulhijjah dari Mina kita berangkat ke Arafat untuk wukuf. Itu sudah dalam keadaan ihram. Ihram sejak di Mina. Jadi tanggal 8 Zulhijjah kita di Mina berniat ihram, kemudian bertalbiyah, salat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat pada waktu masing-masing. Bila kita mendengar yang lain ada yang menjamak, gak usah diomelinnya. Doakan saja semuanya, semoga dikabul oleh Allah. Sebab tidak mustahil nanti satu kloter dengan kita ada yang sholat di Minanya di jamak, dan kita tidak mengambil pemikiran seperti itu karena Rasulullah selama di Mina, selama tidak ada tuntutan untuk jamaah ya tidak di jamak. Di Mina kan santai, rileks waktunya. Di qasar tanpa jamak itu di Mina. Al-Quran menyebutkan idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, qasar saja. Kemudian sampai tanggal 9 pagi salat subuh masih di Mina, kita berangkat menuju Arafat dan pagi-pagi insyaallah sudah tiba di Arafat. Salat duhur dan asar disatukan 2 rakaat di Arafat, itu sudah waktu wukuf, sudah masuk waktu wukuf. Dan yang lain sudah sejak kemarin di Arafat. Yang lain yang mana? Yang tidak ikut disebut tarwiyah. Dan kloter kita ini hampir semuanya tarwiyah. Ada yang tidak tarwiyah, ada, tapi hampir semuanya tarwiyah. Itu informasi yang baru sampai saat ini. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, kalau semuanya tarwiyah berarti kloter kita di Arafat itu hanya sedikit yang berisi. Masih kosong. Malam ke-9 masih kosong karena kebanyakan tarwiyah. Kemudian di Arafat kita sampai maghrib. Bila memang dapat fauj pertama, dapat pemberangkatan pertama meninggalkan Arafat menuju Muzdalifah, mungkin ba'da maghrib kita langsung berangkat sebelum sholat maghrib dan isya. Itu praktek Rasul begitu. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat maghrib dan isya pada hari Arafat di Muzdalifah. Apabila kita kebahagiaan pemberangkatan terakhir diperkirakan nyampe di Muzdalifah lewat pertengahan malam, ya tidak masalah kita sholat maghrib dan isya di Arafat, karena itu urusan waktu. Tetap aja waktu mah tidak dirubah ya. Tapi kalau sekiranya kita memang masih memungkinkan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, kita lakukan di Muzdalifah. Malam apa tuh? Saya tidak melihat nih. Di Muzdalifah malam apa perkiraan? Ya. Kalau sekiranya hari Arafat Sabtu, hari Ahad ya? Ahad Arafatnya. Iya. Hari Ahad Arafat berarti malam Senin kita berada di Muzdalifah. Nah, malam Senin kita berangkat meninggalkan Arafat ke Muzdalifah ba'da maghrib. Karena itu wajib jangan meninggalkan Arafat sebelum terbenam matahari.
Bila sudah terbenam matahari, mungkin kebahagiaan di awal, di tengah, di akhir. Otomatis nantinya juga berangkat meninggalkan Muzdalifah, enggak bareng-bareng satu kloter, enggak. Tergantung kebahagiaannya. Kita mungkin di awal, mungkin di tengah, mungkin di akhir. Sampai di Muzdalifah, kita akan melaksanakan salat maghrib dan isya. Dan sudah disediakan biasanya batu kerikil untuk dilemparkan di Mina. Sudah diberikan oleh para petugas di sana. Berarti kita hanya wajib melemparkannya, tidak wajib nyari batu ya. Atau nyari batu itu bukan perintah, bukan rangkaian ibadat haji. Boleh enggak kalau bawa batu dari Bandungnya? Mah enggak lah hari itu. Jadi enggak ada perintah nyari batu harus di mana. Tapi melemparkannya yang tepat itu. Tapi kebanyakan jamaah, maklum kebanyakan jamaah haji kan pertamanya. Di sini aja yang bukan pertama ya cuma 1, 2, 3. Kebanyakan pertama. Ketika diarahkan oleh pembimbing, nanti di Muzdalifah ngambil batu. Oh, nyampe di Muzdalifah dibagi batu, diawurkeun eta batu. Dipulungan deui. Karena mereka beranggapan bahwa ibadah di Muzdalifah ngambil batu. Ya Allah, itulah perlu memang perbaikan dalam memahami manasik ini. Dan sudah saya bahas nih, masalah itu sudah saya bahas dalam buku ini. Judul buku adalah 100 Solusi Fikih Kontroversi. Ini pembahasan hajinya lebih banyak. Ada 44 masalah haji di sini saya bahas. Jadi namanya 100, isinya lebih dari 100. Ada 114 masalah di sini, salat, kurban, dan haji. Pada dasarnya ini adalah tadabbur surat Al-Kautsar. Ketika saya nulis tadabbur surat Al-Kautsar, Al-Kautsar itu artinya banyak. Banyak untuk yang banyak dari sumber yang sangat banyak, kepentingannya banyak, itu Kautsar. Katsura, katsir, banyak. Kautsar lebih banyak segala-galanya. Untuk menikmati karunia yang sangat banyak itu salatlah. Iya, salat itu berarti nikmat. Tapi kenapa banyak orang memasalahkan, banyak orang sampai berdebat, sampai berantem masalah salat ya. Di situ saya terpanggil, saya harus membahas masalah-masalah kontroversial tentang salat. Maka saya bahas di sini. Berbagai hal yang boleh jadi ketika membaca buku ini ada yang narik nafas panjang juga. Oh gitu ya, kok saya enggak begini? Bisa jadinya. Ya nantilah, silahkan dibuka buku. Banyak yang sudah punya kan. Dan ini adalah ilmu ya, ilmu salat, ilmu haji, ilmu kurban. Selama kita dalam perjalanan ibadah banyak berdoa. Dulu pernah ditanya saya, Ustaz doa apa lagi ya? Nah, sekarang sudah saya tulis. Ini adalah buku doa dari Al-Quran. Ya. Sumbernya ayat-ayat doa dari Al-Quran. Lalu saya terangkan dan saya uraikan serta bagaimana cara menjiwai doa tersebut. Ya, kalau cuma kumpulan doa dari Al-Quran mungkin cukup 4 halaman. Dan ini sudah saya tulis dengan uraiannya, dengan tadabburnya, dengan penghayatannya hingga menjadi 600 halaman. Dan ini baru terbit bulan ini. Mungkin belum ada yang punya. Mau dibagi sih gratis, yang penting infaknya gede gitu. Iya, infak itu kan iuran faksa kan. Difaksa untuk supaya ya berjuang. Dan alhamdulillah saya sejak awal nulis buku tentang Al-Quran. Bila sebelum ini nih, kalau ini sudah saya serahkan ke yayasan. Jadi yayasan yang menangani segala-galanya. Buku-buku sebelumnya saya cari dana untuk nyetak. Setelah itu sebarluaskan, dapat dana dari masyarakat, dari melalui infak buku ini. Kemudian hasilnya dari masyarakat saya kasihkan ke dapur pesantren. Itu untungnya, untung jeung modal-modalna. Ketika mau nyetak lagi, nyari lagi gitu saja.
Tapi sekarang ya sudah, supaya saya tidak terlalu capek, udah saya serahkan ke yayasan. Jadi ini yayasan yang ngurus, sehingga saya tidak ngurus lagi, ini yayasan aja yang segala-galanya. Dan di sini adalah saya bahas doa per doa dari Al-Quran, tapi tidak berarti sudah meliputi semuanya. Setelahnya saya baca lagi, ada juga yang kelewat. Tapi nantilah mungkin cetakan keduanya dimasukkan yang kelewat. Dikasih judul 99 munajat. Apakah 99 jumlahnya? Lebih. Seperti ini juga 100, judulnya aja 100, isinya mas lebih dari 100. Ini sebetulnya poinnya ada 85, tapi belum dimasukkan, seperti surat Al-Fatihah 7 ayat, surat An-Nas, surat Al-Falaq 11, sudah 18. Nah, keseluruhannya itu 105 kalau nggak salah. Tapi saya kasih nama 99. Kenapa kok kasih nama 99? 9 itu kan angka tertinggi. Artinya bahwa doa dalam Al-Quran itu enggak ada ujungnya, itu panjang sekali. Makanya saya ambil kata 99. Seperti hanya 99 Asmaul Husna, itu sebetulnya kan bukan yang 99 yang dihafal ibu-ibu itu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus sampai selesai. Itu betul 99. Tapi ada doa Rasulullah bersabda, Allahumma bi asmaikal husna, Allahumma bismika allati samaitahu, dan selanjutnya panjang doa, ya Allah aku mohon dengan menyebut namamu yang engkau khususkan untuk dirimu, yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, yang engkau turunkan oleh kitab sucimu, dan yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaibmu. Berarti tidak 99 yang sebenarnya ya. Ada yang tidak disampaikan, ada yang tidak diajarkan Rasul. Rasul sendiri tidak tahu jumlah nama Allah sebenarnya berapa. Tapi diberi nama 99 karena 99 itu kan angka tertinggi. Coba di atas 9 angka berapa? Gak ada lagi kan. Maka 9 adalah 9 tertinggi. Ya, saya kasih nama 99, dan di antara isinya ini sudah pernah dipraktekkan, dibaca waktu di Masjid Al-Latif oleh ya keluarga saya. Ya alhamdulillah jamaah ikut merasakanlah nikmat khusyuk gitu dan berdoa. Jadi nanti itu di Arafat waktu panjang ya, ngadoa naon deui, terus dibudalkeun ya doa teh naon deui, silahkan dibaca. Ada judulnya di sini. Doa untuk pribadi, untuk keluarga, doa bersama, doa untuk negara, doa untuk umat, doa untuk orang sakit, doa, ada semuanya di sini. Dari Al-Quran semuanya. Pasti benar kalau doa dari Al-Quran. Baik, kita baru sampai, ini terutama bagi yang hadirnya baru atau baru 2 kali, rangkaian perjalanan ibadah seperti ini. Jadi tanggal 9 Zulhijjah di Arafat, tepatnya mungkin hari Ahad, pakai kata mungkin, boleh jadi berbeda dengan kalender ya. Sebagaimana di kita 1 Ramadan kemarin kan berbeda ya, antara kalender dengan sebahagian praktek masyarakat muslim di kita. Demikian pula di Mekah, bila kalender kita pokoknya tanggal 9 hari Ahad, ternyata hari Sabtu, ternyata hari Senin, bisa terjadi hari itu. Nah, hari Senin kita akan berada insya Allah di Mina. Dari Muzdalifah menuju Mina bisa dari sejak malam, bisa pagi, tergantung kita kebahagiaan. Karena kita tidak bisa maksa-maksa, pokoknya saya ingin persis seperti Rasulullah. Berat. Kalau semuanya seperti itu, pasti tidak akan ada yang bisa dicapai. Karena begitu banyaknya jamaah sekarang. Zaman Rasul, ini harus dibikin pusing nih. Ya, matiin aja. Nantilah kalau diperlukan dinyalain lagi. Ya, hari Senin kita berada di Mina. Pertama kita masuk ke tenda. Dari tenda langsung menuju ke Jumrah Aqabah. Ya. Menuju ke Jumrah Aqabah.
untuk sampai ke jumrah Aqabah kita akan lewat jumrah ula wusta baru ke Aqabah. Tapi jumrah ula wusta tanggal 10 Zulhijjah atau hari Senin belum dilempar. Karena yang kita lempar pada tanggal 10 hanya jumrah Aqabah dengan 7 lemparan. Dan setelahnya melempar langsung berangkat, meninggalkan tempat tersebut. Silahkan cari tukang cukur. Wah, nggak ada, bawalah alat cukur dari sini, boleh, silahkan. Nyampe di sana kalau ada bawa alat cukur laku soalnya lah. Berapa bayarnya? Oh, surga bayarannya. Jadi insya Allah silahkan nanti bawa alat cukur ke sana, silahkan bagi bapak-bapak. Hari Senin potong rambut, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu setelah melempar jumrah Aqabah. Setelahnya potong rambut, bebas dari yang diharamkan selama ihram. Pakaian bapak-bapak silahkan ganti, mau wangi-wangian dipakai silahkan, potong rambut, potong kuku boleh. Itu setelahnya kita motong rambut. Motong rambut itu adalah rangkaian ibadah yang membuat kita menjadi halal untuk mendapatkan yang diharamkan selama beberapa jam. Nah, mendapatkan halal namanya tahallul. Ya, jadi tahallul itu mendapatkan kehalalan setelahnya haram. Tidak selalu identik tahallul dengan potong rambut, tidak selalu. Apabila ada di antara jamaah haji setelahnya lempar jumrah bukan potong rambut tapi potong kambing, dapat tahallul juga sama. Atau tidak potong kambing langsung tawaf, itu juga tahallul juga sama. Ya, jadi tahallul itu dapat kehalalan. Apakah dengan dua setelah, yaitu lempar jumrah dan potong rambut, atau lempar jumrah dan potong kambing, dan itu praktek Rasul. Ya, praktek Rasul itu sebelum potong rambut, potong kambing dulu kalau Rasul. Kalau kita nggak mungkin, kambingnya juga di mana, kita berada di mana. Kita kan di tenda jauh ke tempat kambing, nggak mungkin kita melihatnya. Jalannya juga padat. Oleh karena itu ya udahlah, untuk potong kambing kita titipkan saja kepada orang yang bersedia dibebani di sana. Oleh karena itu maka ya sudah kita biasa titipkan kepada yang kita percayai di sana. Nah, kemudian setelahnya kita tanggal 10 Zulhijjah berada di Mina, bebas berpakaian. Kemudian malam 11 kita isi dengan ibadah ritual biasa sebagaimana tadi. Selama di Mina, salat duhur pada waktunya, asar waktunya, maghrib, isya pada waktu masing-masing, dengan dikosor bagi sholat yang berjumlah 4 rakaat. Apakah mungkin waktu-waktu tertentu kita di jamak? Bisa-bisa saja kalau kondisi menuntut untuk jamak. Emang bedanya apa sih kosor dengan jamak? Kosor itu motong dari 4 menjadi 2. Jamak itu menggabungkan satu sholat dengan sholat berikutnya, yaitu zuhur dan asar. Mau asar ditarik ke zuhur atau zuhur ditarik ke asar. Maghrib dan isya, mau maghrib ditarik ke isya atau isya ditarik ke maghrib. Itu jamak namanya. Penyebab jamak itu sibuk, bukan safar. Cuma sering sekali dalam safar ada kesibukan, makanya jamak kosor gitu. Seperti kita berangkat nanti dari sini, dari Bandung kita hari Jumat ya, jam 10-an. Berarti kita tidak sholat Jumat, sholat duhur asar saja nanti di tempat sana, di embarkasi Bekasi, sholat duhur dan asar. Atau bisa saja nanti mungkin berhenti istirahat bis di mana, saya nggak tahu, itu mah urusan panitia dari kasih haji ya. Nanti akan istirahat di mana, di situ kita bisa sholat duhur dan asar dengan jamak dan qasar. Muncul pertanyaan boleh jadi, emang Rasul pernah jamak qasar waktu hari Jumat? Ini jadi masalah soalnya ya. Dan sudah saya tulis juga, dibahas di sini. Ada bahasannya. Ketika Rasulullah di Arafat hari Jumat, beliau salat duhur 2 rakaat.
Salat asar 2 rakaat. Hanya tidak disebut jamak Jumat gitu saja sebetulnya. Tapi prakteknya beliau menjamak asar ke zuhur 2 rakaat pada hari Jumat. Nama itu kan belakangan ya. Jamak hari Jumat, salat Jumat itu belakangan. Tapi praktek Rasul waktu di Arafah adalah salat duhur dan asar setelah khutbah. Nah, ini ada mirip-miripnya sebetulnya. Jadi Rasul waktu di Arafat itu kan khutbah terlebih dahulu, beda dengan salat kusuf. Jadi Rasulullah waktu wukuf itu khutbah, kemudian salat duhur, lalu salat asar. Hanya bedanya mungkin adzan saja barangkali. Waktu di wukuf di Arafah, setelah beliau khutbah lalu adzan dan iqamah, kemudian salat duhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Itu pada waktu di Arafat. Jadi nanti kalau kita sekarang akan berangkat tanggal 7 Juni hari Jumat dari Bandung, beda dengan yang kalau terberikutnya 61. Kalau 61 kan pada Jumat berangkatnya ya. Kalau kita sebelum Jumat, ada kemungkinan kita jamak saja salat duhur dan asar, entah di perjalanan entah di embarkasi Bekasi. Itu mah urusan panitia haji dari Kasi, dari Kemenag. Nah, kemudian kita nanti pada hari ke-11 Dzulhijjah, kita pagi-pagi waktu sangat leluasa untuk kita tingkatkan komunikasi antar sama kita, komunikasi keimanan, keilmuan dan amal. Luar biasa, selama berada di Mina itu akrab sekali kita, karena memang berkumpul semuanya di tenda. Di Mekah di hotel, beda kamar, beda lantai. Di Madinah juga beda lantai, beda kamar, bahkan terkadang beda gedung. Di Mina kita berhari-hari betul-betul di satu tempat. Sangat-sangat memungkinkan semua bapak bisa menghafal semuanya jamaah. Semua ibu bisa menghafal semuanya jamaah. Minimal hafal wajahna, kalau tidak hafal namanya. Dan kita upayakan bisa akrab, bisa kita bentuk keluarga besar jamaah atau KBIH angkatan tahun 2024 ini. Ini angkatan keberapa ya? Ke-23 gitu. Makdis ini. Karena Makdis dimulai haji itu kan ya sejak tahun 2002 atau 2003 saya lupa. Angkatan haji pertama. Cuma pernah 1 tahun ada 2 kali pemberangkatan, yaitu Januari dan Desember. Pernah itu 1 tahun 2 kali 2 angkatan. Kemudian kesininya ya 1 tahun 1 angkatan, dan pernah libur 2 musim, di stop oleh corona. Duka ting corona teh urang mana teh lah. Berani-beraninya sampai Mekah juga ditutup lah. Haula wala quwata illa billah. Kelewatan itu corona. Yang sebetulnya yang kelewatan itu medianya itu. Medianya itu yang sangat berhasil menghentikan aktivitas masjid. Gak tahu coronanya itu seperti apa. Karena memang sangat beragam lah. Kita juga menyikapinya sangat beragam. Termasuk saya berbeda dengan sekian banyak orang-orang yang dengan masalah corona ini. Saya pesantren Makdis ini di Riung Purna 2 nomor 18 Riung Bandung ini, selama 2 tahun musim corona enggak ada perubahan aktivitas pesantren. Normal saja, biasa. Santri makan biasa, pakai syufroh biasa, harus pakai jauh, pakai disimpan di mejanya di luar. Enggak mengalami itu. Normal aja, biasa. Apakah sehat semuanya? Yang sakit biasa ada yang sakit. Cuma kita pandang pada santri, ya kalau kita memandang ini penyakit corona bisa tergetar kita. Udah penyakit mah biasa aja. Istirahat, berobat, ya alhamdulillah. Enggak sampai menimbulkan stres, aman-aman saja. Karunia Allah. Dan itu izin Allah semuanya juga. Tidak bisa lepas dari izin Allah. Baik, saya lanjutkan. Jadi tanggal 11 Dzulhijjah kita melempar jumrah ula, wusta dan aqabah. Sangat mungkin kita melemparnya malam. Ini pengalaman yang sudah-sudah. Utamanya
tentu dari sejak zuhur sampai terbenam matahari itu waktu afdal. Namun manakala jamaah Indonesia dilarang keluar mulai zuhur, bahkan mulai pagi sampai menjelang maghrib, tidak masalah kita setelah maghrib. Tapi kalau memungkinkan sebelum maghrib, kita melempar sebelum maghrib. Biasanya pihak maktab tidak mengizinkan orang Indonesia keluar sebelum maghrib, karena sebelum maghrib jalan masih berdesakan. Kita akan terjepit oleh orang-orang yang ukurannya bukan ukuran kita. Yang lebih besar, yang lebih tinggi. Makanya ya kebijakan maktab pengelola haji, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi untuk orang Indonesia kadang-kadang dijadwalkan sebelum waktu dan kita tidak akan mengambilnya, atau dijadwalkan sesudah waktu afdol lewat, itu yang kita ambil. Insya Allah aman kalau begitu. Nah, kemudian tanggal 12, ini 12 Dzulhijjah, sudah pada hafalnya, cuma diingat kembali, murojaah ini Mbak ya. Tanggal 12 kita akan menyaksikan 2 gelombang masyarakat jamaah haji. Ada yang punya program ingin meninggalkan Mina tanggal 12 menuju Mekah, boleh, silahkan. Al-Quran dalilnya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Banyak-banyak zikirlah pada hari-hari yang terbatas ini, fi ayyamin ma'dudat, selama di Mina. Faman ta'ajjala fi yawmain, barang siapa yang mau 2 hari saja di Mina, tanggal 11 dan 12, setelah itu mau meninggalkan Mina, fala isma alaihi, silahkan. Wa man ta'akhkhara, barang siapa yang mau menambah lagi 1 malam untuk menambah amal ketakwaan di sana, silahkan. Sehingga ada yang disebut dengan nafar awal, nafar tsani. Nafar awal artinya gelombang pemberangkatan pertama tanggal 12. Nafar tsani gelombang pemberangkatan kedua tanggal 13. Berarti 10 adalah Senin ya. Senin, Selasa, Rabu. Berarti hari Senin, hari Selasa ada yang mau meninggalkan Mina, silahkan. Hari Rabu kita programkan hari Rabu saja. Ketika kondisi lebih mendukung, kita berangkat meninggalkan Mina hari Rabu. Tapi kita tidak tahu, sebab maklis sering-seringnya ngambil nafar tsani, pulang tanggal 13, tapi pernah juga pulang tanggal 12 karena kondisi lebih mendukung berangkat meninggalkannya tanggal 12. Kondisi seperti apa? Dari tenda ke jumroh jauh lebih jauh beberapa kali lipat dibanding dengan jumroh ke hotel gitu. Sedangkan di tenda berdesakannya luar biasa. Bahkan ada yang nangis, jamaah haji yang masih muda, coba nangis karena susah tidur. Gak ada tempat, udahlah mau pulang aja. Ya akhirnya sudah, kita pulang sebahagian, tapi ada juga yang sampai tanggal 13. Cuma waktu itu sebahagian pulang tanggal 12, gak kuat lagi bertahan di sana. Dan ternyata dari jumroh ke hotel lebih dekat ketimbang dari jumroh ke tenda. Itu makanya ya udah kita izinkan waktu itu. Nanti juga ya tidak tahulah seperti apa. Nah tanggal 12 ada yang berangkat meninggalkan Mina langsung pulang ke Mekah, disyaratkan harus meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Bila kemagriban masih di Mina, wajib dilanjutkan ke malam berikutnya. Itu aturannya begitu. Nah itu tanggal 13, berarti kira-kira hari Rabu. Nah hari Kamis kita semuanya tanggal 14 Dzulhijjah sudah berada di Mekah. Mungkin kita akan melakukan tawaf ifadah.
Setelahnya tanggal 14. Tanggal 14 mungkin masih capek. Tanggal 15 hari Jumat. Ya, mungkin ada yang hari Jumat mau tawaf ifadah, silahkan. Tapi jangan pas pagi-pagi, pasti akan macet karena sudah ada yang mau duduk salat Jumat. Bagi bapak-bapak yang mau salat Jumat tentunya dalam keadaan ihram, silahkan masuk ke tempat tawaf. Mungkin jam 8 jangan keluar. Siap tahan punya wudu. Atau jam 9 mungkin, karena pada hari itu bukan lagi kita tawaf jalan kaki. Tawaf pada hari ya setelah tanggal 10, 11, 12 sampai mungkin 2 mingguan atau paling tidak 10 hari kita tawaf di tempat tawaf lantai bawah, bukan jalan kaki. Terus bagaimana? Geser kaki. Digeser dikit-dikit gitu. Karena memang nempel kaki kita dengan kaki orang lain. Jadi tidak bisa lagi kita jalan saking padatnya. Itu mulai tanggal 10 Dzulhijjah, karena tanggal 10 banyak yang langsung tawaf. Jadi ke Mina langsung ke Makkah, banyak yang seperti itu. Itu bagaimana kalau rombongan sangat sulit. Kalau pribadi itu bisa. Pribadi. Makanya apabila di antara bapak dan ibu mau tawaf langsung habis melempar jumrah Aqabah tanggal 10 hari Senin dan Senin 10 ya, 11 Selasa, 12 Rabu ya, hari Kamis ya. Nafar tsani hari Kamis ya, nafar awal hari Rabu. Nah, apabila memang hari Selasa atau hari Senin mau tawaf ifadah langsung, dipersilahkan. Cuma tentu itu ya harus siap mandiri. Tidak bersama rombongan, tidak bersama pembimbing. Kecuali nanti kalau ada yang mau membimbing ya di sana, anak muda kita di sana, oh banyak nih yang mau tawaf hari ini, ya silakan saja, dan siapkan saja ongkos yang agak gede. Kalau sekiranya ada rezeki tidak gede ya alhamdulillah. Bila memang umumnya memang ongkos di sana itu ongkos ya dimanfaatkan tahunan sih, bukan bulanan harian lagi, tahunan kan. Jadi yang punya bis, yang punya ya minta sekian, mau silahkan, gak mau ya udah terserah. Nah, kalau hari Kamis kita baru nafar tsani, berarti hari Jumat kita istirahat, sholat Jumat di tempat masing-masing. Mungkin hari Jumat sudah ada bis, mungkin juga belum ada bis yang disebut dengan bis sholawat. Hari Sabtu baru operasi lagi bis umum, bis yang sudah dibayar ongkosnya dari sini, bukan gratisnya, sudah dibayar dari sini. Dan bis itu setiap ya waktu ada terus 24 jam terus berdatangan ke depan hotel di mana kita berada. Hari Jumat ya, hari Sabtu. Nah, dari mulai kira-kira hari Sabtu itu berarti sudah tanggal berapa itu? Tanggal 16 Dzulhijjah. Kita masih punya waktu sampai kita akan berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah, panjang waktunya. Buat ibu-ibu yang masih muda jangan khawatir ya. Waduh, kalau sekiranya tidak cepat-cepat tawaf ifadah takut kedatangan tamu bulanan. Enggak, waktunya panjang. Jadi apabila memang mau bareng-bareng saja tawaf ifadah, rame-rame semuanya, dijadwalkan hari Sabtu pemanya kan. Sabtu berarti tanggal 16 Dzulhijjah. Bisa saja seperti itu, mau rame-rame semuanya, insya Allah tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ibu-ibu yang muda-muda, yang kalau pertama itu yang terburu-buru itu ya. Sebab ada yang pulang meninggalkan Mekah kalau terpertama tanggal 16 Dzulhijjah. Kalau tidak segera pemanjat tawaf ifadah, keburu datang haid mungkin akan menjadi beban.
Tapi kalau kita mah karena kalau terakhir masih panjang waktunya. Nah, itu adalah tenangnya untuk tawaf ifadah, tenang buat yang muda-muda. Nah, nanti kita waktu di Mekah itu sebulan di Mekah itu. Sudah dipotong berarti dari tanggal 1 Zulhijjah sampai sudah setengah bulan kita potong. Masih ada waktu setengah bulan lagi nunggu keberangkatan dari Mekah menuju Madinah. Ada waktu setengah bulan. Cukuplah untuk belanja belanja naon atunya di Mekah. Cukup. Oh, ini juga sangat unik ya. Karena kita kalau terakhir, nah ini buat pencinta belanja biasanya cuci gudang itu para penjual itu. Karena kita sudah akhir-akhir kan, mau di Mekah mau di Madinah itu cuci gudang itu, sehingga harganya relatif lebih ringan lah gitu dibanding dengan yang awal-awal. Ini mah rahasianya, tong cekcok bajaan baturnya rahasia ya. Itu baik di Mekah ataupun di Madinah itu ya. Karena ada barang di Mekah tanpa di Madinah, ada barang di Madinah tanpa di Mekahnya. Itu mah tanyakan kepada ahlinya, saya bukan ahlinya soalnya. Nah, kemudian kita insya Allah selama waktu setengah bulan di Mekah akan kita agendakan untuk mengetahui lokasi Mina, Muzdalifah, Arafah dalam kondisi kosong. Nanti akan kita lakukan di sana, yaitu ziarah sekitar Makkah. Setelah itu nantilah lihat kondisi agendanya kemana. Saya tidak mau bicara dulu sekarang karena tidak tahu nih kondisinya. Yang paling penting adalah kita perlu tahu bagaimana di Jabal Nur. Waktu kita sebelum wukuf belum sempat ke Jabal Nur karena sudah ditutup jalannya juga. Habis waktu kita kan sudah mepet. Jadi nanti kita lihat Jabal Nur, Jabal Sur, Arafat, Mina, Muzdalifah waktu dalam kondisi kosong. Insya Allah bolehlah nanti kalau umpamanya mau ya ngajak umat, ngajak keluarga dengan mengambil, mendokumentasikan di sana itu pada waktu ziarah. Waktu kita wukuf hanya di tenda, gak mungkin kita lihat keliling Arafat. Tapi waktu itulah yang akan kita lihat di sana. Nah, kemudian bagaimana bagi yang hajinya niat atas nama orang lain? Tidak ada perbedaan. Praktek ibadat hajinya sama. Baik haji atas nama diri sendiri atau atas nama orang lain. Atas nama orang lain itu siapa? Yang jelas dalam hadis ada atas nama ayah, atas nama ibu. Yang pelakunya ada perempuan atas nama ibu, ada perempuan atas nama ayah. Ada laki-laki atas nama ibu, laki-laki atas nama ayah, sama praktek hajinya. Ada juga atas nama orang lain yang tidak disebut hubungan kerabatnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan dan juga Tabrani dan riwayat Ahmad menyebutkan Rasul mendengar seseorang berkata labbaik Allahumma an Syubrumah. Aku sambut panggilan haji ya Allah atas nama hajinya Syubrumah. Rasul bersabda, engkau emang udah haji? Belum. Itu siapa Syubrumah? Dia mengatakan akhun li au qarabah. Syubrumah ya salah seorang saudara atau kalau tidak disebut saudara orang dekatku. Kamu tapi belum haji kan? Belum. Nanti tahun depan untuk Syubrumah. Untuk sekarang buat kamu dulu. Artinya menghajikan orang lain jelas atas nama orang lain, entah atas nama orang tua, kakek, nenek, saudara, seiman, ada nasnya dari Rasulullah SAW. Namun yang perlu kita garis bawahi, ibadat haji atas nama orang lain jangan dihubung-hubungkan dengan perpindahan pahala. Ini yang membuat sekian banyak menjadi perdebatan. Makanya saya bahas dalam buku ini nanti, lebih rincinya silakan dibuka. Karena ada yang menyatakan pokoknya walaupun hadisnya sahih enggak bisa diterima.
karena bertentangan dengan Al-Quran, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Ya, itu adalah pemahaman. Teksnya hadis tidak bisa digaulkan. Riwayat Bukhari saja ada, riwayat Muslim saja ada, riwayat Bukhari Muslim ada tentang haji atas nama orang lain. Ini perlu saya sampaikan, apabila ada yang berniat dan ada dana untuk menghajikan orang lain, entah orang tua, entah nenek, entah, silahkanlah. Nanti ada pelaksananya di sana insyaallah bagi yang sudah haji tentunya, dan tidak bisa diamanatkan kepada yang belum haji, kepada yang sudah saja, terutama saat sekarang ini. Apabila pokoknya saya mau menghajikan ayah saya, nanti saya sendiri sekarang untuk saya, iya. Nanti pulang dari sana daftar setelahnya 10 tahun ya. Daftarnya itu setelah 10 tahun. Jadi kalau sekarang pamannya usia 40 tahun, nanti baru bisa daftar untuk orang tua pada usia 50 tahun kan gitu. Lalu nunggu 30 tahun. Jadi menghajikannya pada usia 80 tahun, subhanallah. Berarti memang itulah Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk membuktikan kesayangan kepada yang belum haji dan keburu wafat. Ada cara yang tadi. Terutama saat ini sangat sulit. Kalau anaknya sendiri saja yang ingin menghajikan orang lain sangat sulit. Pertama dia atas nama dirinya, setelah itu daftar setelahnya 10 tahun. Setelahnya 10 tahun nunggu lagi antrian. Wah, tercapai apa enggak? Ujung-ujungnya nanti akan dihajikan sama orang lain lagi karena tidak sempat. Ya begitu untuk haji atas nama orang lain. Jadi ketika seseorang menghajikan atas nama orang lain, maka dia akan berjuang untuk berdoa memohon kepada Allah ampunan, rahmat dan ridha untuk yang dihajikan. Itu yang paling utama. Sebab yang sangat ditunggu oleh orang yang sudah meninggal adalah ampunan, rahmat dari ridha Allah, bukan kiriman pahala. Sebanyak bagaimanapun pahala dikirimkan, umpamanya nyampe, kalau tidak mendapatkan ampunan, rahmat dari ridha Allah, nggak akan dapat apa-apa. Umpamanya ada orang yang baca Quran setiap hari tamat, terus itu setiap hari sampai ajal tiba, pahalanya berapa banyaknya. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah, gak akan dapat surga, enggak. Gak cukup amal ibadah kita untuk mengantarkan kita menuju surga, gak cukup. Makanya kita memohon kepada Allah selalu, setiap ibadah selalu Rabbighfirli warhamni. Kan setiap sholat kita berdoa selalu begitu. Saum setiap pokoknya saum Ayyamul Bid, saum tambah lagi pemanya saum Daud. Ini bagi orang yang sudah biasa saum Daud, gak usah Ayyamul Bid lagi ya, sudah lebih daripada Ayyamul Bid, sudah lebih daripada Senin Kamis kalau bagi orang yang sudah biasa saum Daud. Orang saum Daud baca Quran terus, dan dia merasa ini akan menjamin aku masuk surga. Boleh jadi dikatakan kepadanya, enggak cukup ibadahmu untuk mendapatkan surga yang kenikmatannya tak terhingga, waktunya tiada hingganya. Amal kamu sangat terbatas. Oleh karena itu tetap saja kita berharap dapat surga dengan rahmat Allah, aman dari neraka dengan ampunan Allah. Makanya Rabbighfirli warhamni selalu harus kita ungkapkan. Baik, itu barangkali sekilas. Ini ternyata udah jam 10:30 ya. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Ini tinggal sedikit lagi pertemuan. Ya, mangga. Ada mic-nya? Herdi, gak kedengaran. Mic-nya nih, mana Herdinya di luar? Iya. Gak ada mic. Oh iya. Baiklah, silahkan. Suaranya kan sudah ada volumenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersamaan bertani. Jadi itu timbul keraguan bagi saya, apakah saya memenuhi kewajiban sholat Jumat atau Iya. dokter dan sholat Jumatnya saya ganti dengan zuhur. Mudah-mudahan ini membuat saya kedepannya tidak ada keraguan. Ya. Jadi bertabrakan gitu ya, bertabrakan waktu antara sholat dengan panggilan dokter. Iya, sholat tentu ada batasan waktu, tapi ada waktu lapang. Istilah para ulama ada waktu muttasa', ya, ada waktu yang luas. Ketika memang sholat tersebut bisa dijamak, silahkan dijamak, karena panggilan dokter tidak bisa ditangguhkan. Apabila panggilan dokter bisa ditangguhkan, ya mohon maaf saja ke pihak dokter, saya mau sholat dulu, kan gitu. Tapi kalau sekiranya pokoknya ini tidak ada lagi waktu buat dokternya mau berangkat, ya kita akan mengutamakan waktunya dan sholat bisa dijamak. Dokter saja bisa menjamak sholat. Ketika dokter bertugas operasi perlu waktu 4 jam, mulainya umpamanya jam 3, pasti asar kelewat, maka asar bisa ditarik ke zuhur, dan nanti maghrib bisa ditarik ke isya. Itu dokter, padahal dia bisa ngatur waktu. Iya, tapi kalau antrian bagaimana? Bisa merepotkan pasien, kan? Makanya jamak itu disebabkan oleh kesibukan. Kalau qashar oleh perjalanan. Ketika kita di perjalanan sibuk, silahkan jamak dan qashar. Ketika kita di perjalanan tidak sibuk, qashar saja tanpa jamak. Dan di pesawat sebetulnya tidak sibuk, cuma urusan waktu sangat sulit. Itu juga sibuk nyari waktu yang tepat. Umpamanya nanti kalau kita berangkat dari Cengkareng ba'da sholat maghrib dan isya, boleh jadi kita tidak sempat sholat fardu di pesawat. Sebab kita umpamanya berangkat jam 9, ya, 9 malam dari Cengkareng. Jam 9 atau jam berapa ya? Apalagi dah. Ya, jam 10. Saya lihat jam 10-an. Jam 10 kita take off. Berarti kalau jam 10 take off sampai di Jeddah itu 9 kurang 4, berarti ya jam 3-an sudah landing. Jadi selama di pesawat 9 jam enggak ada sholat fardu kita. Padahal kalau di sini sudah sholat fardu, kan, tapi di sana enggak. Nah, tapi pulangnya bisa jadi kita dapat melaksanakan sholat fardu 4 waktu. Ketika kita sholat fardu 4 waktu, jam berapa tepatnya ketika kita berada di pesawat? Sangat sulit. Saya pernah waktu umroh, ya, saya lihat ada orang Arab langsung di pesawat, dan untuk pesawat Saudia yang biasa digunakan untuk umroh, ada tempat sholat cukup untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang bisa di belakang. Tiba-tiba orang Arab, orang Mekah langsung ke belakang dan azan. Setelah itu langsung qomat sholat subuh. Selesai, saya langsung datang ke sana. Belum saatnya sholat subuh, saya bilang. Ini udah jam berapa? Iya, itu jam di sana, saya bilang, di Jeddah. Jam di pesawat mah belum. Akhirnya dia bingung. Saya panggil pramugari. Dah tiba waktu zuhur, waktu subuh, belum, katanya. Akhirnya udah dia nunggu lagi. Pas setelahnya kita lihat di jendela sudah ada cahaya. Nah, sekarang saya bilang sudah waktunya sholat subuh. Gampang aja, nggak usah lihat jam. Telaku jam tadi pesawat mah.
yang yang berhubungan dengan penentuan waktu, lihat keluar aja ke jendela. Nah, makanya untuk mengetahui salat maghrib dan isya bagaimana? Untuk isyanya yang susah, untuk maghribnya ketika kita lihat keluar sudah gelap, ya udah salat maghrib. Kapan isyanya? Makanya isya tarik ke maghrib. Aman kan gitu. Begitulah sebetulnya untuk di pesawat. Jadi waktu memang ada waktu muttasa, waktu luas, dan ada waktu sempit. Kepanjangan jawabannya. Ya, mangga silakan yang lain kalau ada yang mau nanya lagi. Ya, mangga ini ibu dulu. Ya. Ya. Iya, silakan. Iya. Ini nggak ada pengeras suara, nggak ada mic, ini problem nih. Mohon maaf kalau saya kurang bisa menangkap pertanyaan. Ya, tentang sholat duha ya Bu ya, barusan tuh. Sholat sunnah. Duh. Ini saya sebetulnya pakai alatnya, tapi nggak kedengaran juga. Ya, gimana? Diulang? Bagi ibu-ibu Iya. yang melaksanakan sholat Jumat, misalnya lagi tanah suci gitu ya. Nah, apakah melaksanakan sholat zuhur lagi atau tidak? Harus ke depan nih. Oh. Ya, ini penting sekali. Salat Jumat untuk ibu-ibu. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Asal perintah ibadah salat Jumat ditujukan kepada orang beriman. Allah tidak berfirman ya ayyuhar rijalul mu'minun, wahai laki-laki saja enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil untuk salat Jumat, wahai orang yang beriman, sambutlah panggilan tersebut. Bila bapak-bapak menyambut panggilan Jumat ditetapkan sebagai yang wajib, ibu-ibu dikasih keringanan kalau tidak. Bukan berarti kalau Jumat sehingga wajib zuhur, enggak. Karena panggilan salat Jumat kepada laki-laki dan bapak-bapak. Bila bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi panggilan, sudah selesai. Berarti dua-duanya melaksanakan perintah. Apabila ibu-ibu tidak melaksanakan, memang oleh Rasulullah dikasih keringanan, ibu-ibu tidak apa-apa untuk tidak Jumat. Bukan berarti sholat Jumat itu wajib hanya untuk bapak-bapak saja dan tidak diperintahkan ibu-ibu. Perintah umum ya ayyuhalladzina amanu. Cuma kalau ibu-ibu tidak melaksanakan tidak dosa. Kalau bapak-bapak tidak melaksanakan karena sengaja dosa. Jadi kalau ibu-ibu ikut sholat Jumat selesai kewajiban, tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Itu aja yang ditanyakan ya. Iya. Iya. Iya, tanazul itu kan bahasa kitanya nazala, turun. Tanazul memisahkan diri dari paket yang ada. Pada dasarnya tanazul yang sangat berkenaan dengan praktek ibadah kita adalah memang tarwiyah. Adakah tanazul bermakna lain? Ada, yaitu ketika salah seorang yang terpaksa harus pulang duluan. Umpamanya kloter akhir pulangnya adalah tanggal 23 Juli. Dia terpaksa karena sesuatu di negerinya harus pulang duluan, enggak ke Madinah dulu.
langsung dia berangkat ke petugas haji Indonesia di sana. Saya mau pulang duluan karena entah mungkin ada yang sakit atau tugas di pemerintahan atau ada yang meninggal dan lain sebagainya, itu juga disebut tanazul. Jadi memisahkan diri dari kloter, itu juga tanazul namanya. Dan itu tidak ada dalam Quran, dalam hadis. Istilah tanazul istilah belakangan, berkaitan dengan sistem saja itu. Jadi tidak masalah mau diberi nama tanazul ataupun diberi nama yang lain, boleh-boleh saja. Kalau saya dulu biasa tanazul waktu masih kuliah, saya berangkat dari Kairo ke Mekah, ke Jeddah, dan itu pakai visa haji yang langsung semestinya saya ikut paket haji orang Mesir dengan membayar untuk pesawat, untuk bis, untuk fasilitas di Mekah, di Madinah, itu mahal sekali. Buat mahasiswa ya tentunya kesananya juga bukan untuk seperti itu. Maka tanazulnya apa? Tanazul memisahkan diri dari paket haji, itu tanazul juga. Waktu itu biasa saya bayar 12 real untuk administrasi, sehingga saya tidak menggunakan fasilitas haji karena tujuannya juga ingin menjadi pelayan bagi haji. Itu waktu saya dulu masih kuliah, ya sejak tahun 84 saya pertama kali ke Mekah sampai tahun 90 setiap tahun ke sana. Ya tahun 84 ya mungkin di antara yang ada di sini ada yang masih kecilnya atau ada yang belum lahir, jangan-jangan. Ya saya 84 ya berangkat pertama kali ke haji itu 84. Ya biasa tanazul. Tanazul itu artinya memisahkan diri dari paket haji. Itu makna tanazul. Baik, masih ada lagi yang lain? Enggak, silakan. Ya silakan yang belakang yang paling jauh. Suaranya harus agak keras nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila berkenan kita bisa diinformasikan agenda aktivitas dari tanggal 7, jadi kita tahu tanggal 7 kita apa, jadi kita akan karena mungkin kita tidak satu pasti akan terpecah-pecah gitu. Tapi dengan agenda yang ada aktivitas ini sampai ke pulangan, kita jadi tahu bahwa kita punya kompas di sini gitu. Nah, mungkin apabila berkenan kita bisa memberikan kita agenda aktivitasnya sampai acara itu ke 2040. Dan berikutnya kedua, karena kita berangkat ini langsung kita ikutnya di pesawat dan kita membawa baju ihram itu, nah apakah boleh baju ihramnya itu kita tidak masukkan ke dalam tas tenteng karena kan besar, kita bawa ke dalam karena itu kan kita pakai besoknya itu, takutnya nanti di sana kita keluar dari tas itu karena kemungkinan tas ini akan penuh dengan kain ihram, jadi kita bawa. Nah itu boleh atau tidak dilakukan? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Agenda harian itu bisa susun, tapi tidak bisa agenda jamnya. Akan berbeda kalau umroh. Kalau umroh itu biasa baptis suka bikin agenda terus setiap hari. Kalau untuk haji itu kadang-kadang di luar dugaan. Umpamanya kalau saya memprogramkan nanti tanggal 17 Zulhijjah umpamanya kita akan melakukan ziarah, ternyata tiba-tiba dari maktab ada acara khusus untuk semua ketua rombongan, ketua kloter. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, langsung di luar gitu. Demikian pula umpamanya sebelum haji, umpamanya saya mengagendakan tanggal 5 umpamanya kita akan membahas tentang masalah haji. Ternyata tanggal 5 ketua rombongan harus suruh pergi ke Arafat. Itu di luar dugaan. Jadi kita itu sebagai ketua rombongan, ya saya nanti ketua rombongan dan Umi dan Dr. Satya, akhirnya ya, ya ketua rombongan ada 3 dari kita. Tiba-tiba diumumkan oleh ketua kloter sekarang kumpul. Oh, saya sudah meyakinkan dengan jamaah. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau sudah beres perjalanan berhaji, bisa kita susun agenda.
Kalau sebelum beres, mungkin kita ikut saja, ikut agenda yang ditetapkan oleh ketua. Tapi ketua juga kadang-kadang dapat panggil dari makam mendadak-mendadak saja. Terus sebetulnya. Kemudian pertanyaan kedua tentang ihram. Jadi bapak-bapak khusus disiapkan bahwa ihram tidak dimasukkan ke dalam koper, karena koper masuk bagasi nanti ketemu di Mekah. Sehingga kita harus bawa ihram di luar koper. Apakah di luar koper ke dalam tentengan atau mau diseribut ke jamaah? Itu urusan teknis. Ya saya mau nggak mau di dalam tentengan, mau dipakai saja dari Bandung jamaah. Hanya tentu kalau dipakai di Bandung tetap seragam aja harus dipakai. Atau pokoknya bawa 2 kantong dari semua boleh. Dari sini kita bawa 2 kantong tentengan dan kantong ihram. Cuma kalau nyampe di Cengkareng nanti kita keluar dari embarkasi menuju pesawat tidak boleh bawa kecuali yang sudah ditetapkan, yaitu kantong paspor, tentengan, dan kalau ada bekal kantong kesehatan itu sih yang boleh dibawa. Itu akan dikasih biasanya di embarkasi. Ini ada 1 kantong alat kesehatan. Jadi hanya itu yang boleh kita bawa. Yang lain harus ditinggal. Kecuali saya kan selalu bawa laptop. Saya bawa kantong laptop aja khusus. Kalau bilang masuk tadi bagus dengan tentengan. Itu cuma sekedar waktu masuk ke dalam bandara. Kalau sudah lewat di bandara naik pesawat sudah bebas lagi. Jadi kalau namanya ada, dan sebetulnya nanti kita dari embarkasi itu semuanya sudah menggunakan kain ihram. Buat bapak-bapak sudah pakai sarung ihram, sudah pakai kalau selimutnya atau seredannya mau dipakai mau enggak silakan. Tapi yang jelas dipersiapkan sudah pakai kain ihram biar tidak sulit nanti di pesawat. Buat yang sudah sering berulang-ulang umroh, saya menanti, saya juga tidak akan bisa maksa. Saya menanti sudah biasa. Cuma bagi yang memang tidak biasa, terutama kalau saya nanti harus membimbing di pesawat, namanya di situ sedang pakai ihram belum beres-beres, kalau selesai menunya nanti. Makanya dipersiapkan sejak sebelum naik sudah pakai kain ihram disarungkan biar kuat saja. Nanti masih boleh pakaian-pakaian yang lain, masih mau pakai jaket karena mungkin dingin di pesawat. Jadi pesawat kadang-kadang, tapi kita berangkat malam biasanya ini. Tapi kadang-kadang disesuaikan juga oleh pihak awak pesawat. Itu aja ya Pak ya. Ya. Tadi dari sini. Oh iya. Masih ada waktu 1 lagi aja. Ya Pak enggak. Kita di luar sana. Pakai deodoran silakan pakai sebelum niat ihram. Silakan pakai muni baru sebelum tapi sebelum niat ihram. Bila sudah niat ihram dijaga. Tidak sampai kita menikmati kenikmatan tambahan. Itulah salah satu bukti kita siap mentaati aturan Allah, perintah dan larangan untuk sementara waktu. Yang halal yang berguna kita jauhi, semoga nanti di akhirat yang haram jadi halal. Apa itu yang haram jadi halal di akhirat? Khamar halal di akhirat. Al-Quran menyebutkan Masalul jannati allati wa'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisyaribin. Surga di dalamnya sungai-sungai, ada air bersih, ada susu, ada khamar. Khamar itu kan mabuk kalau di dunia. Di akhirat tidak dan mabuk. Tapi kenapa disebut khamar? Yang disebut saat
Kenapa sih orang sampai beli mahal-mahal? Apa sih rasanya? Nah, apalagi yang boleh, yang di dunia tidak boleh, di dunia haram. Bapak-bapak cuma dikasih jatah untuk punya istri 4 di akhirat, silakan. Mau nambah berapa? Saya tidak akan nanya ke ibu-ibu. Karena ketika nanya ke ibu-ibu pada gara-gara kepala, ada buat ibu-ibu juga disediain sama ya bapak-bapak. Sama, bapak-bapak bebas punya istri, ibu juga bebas punya suami, sudah. Cuma lebih berbanyak ibu sudah. Gara-gara banyak iya capek. Baik, karena waktunya sudah cukup, insyaallah masih ada yang perlu disampaikan. Karena saya cukup saya di sini. Subhanallah, walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya sampaikan kembali, ya Allah, ini baru terbit, ini belum tersebar, kecuali bagi yang pre-order baru dikasihkan dibagi-bagikan. Harganya saya tidak tahu, apalagi di sini tidak jual, nggak boleh jualan di masjid. Ya baik, karena belum dimaafkan, assalamualaikum.